Oke, kita sapa dulu untuk Dimas Diajeng. Halo Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami di podcast Jadi Geni di edisi yang ke-86. Tentunya masih bersama saya Rina Prameswari dan rekan saya Vito Suarsono. Dan yang di sana ada Siro Lawe. Aku sampai lali nama. Nah, tentunya di podcast Jadi Geni. Ya. Nah, Dimas Diajeng dan Netralis di episode yang ke-86 ini tentu kami menghadirkan narasumber yang sangat terkenal sekali. Siapakah beliau? Beliau adalah Kang Mas Hadi Purwanto SE selaku Ketua Tuban Humanity. Waduh. Wah. Ini mantap sekali ini. Tapi kalau di Facebook itu masih Gimana? ada kelanjutannya. Apanya? Rotan sintetis. Nah itu ya sebenarnya ada apa sih? SE-nya ada. Nah SE-nya malah hilang. Hadi rotan sintetis. Lah emang dari dulu kan rotan itu kan sintetis ya. Iya. Nah, ini apa maksudnya? Nah itu. Nanti ditanyakan. Nah kita itu dulu dong. Sapa dulu untuk narasumbernya. Halo Kang Mas Hadi. Halo, malam Selamat malam Kang Mas. Selamat malam. Nah selamat datang di Cedik Geni. Ya, Jangan grogi ya Mas ya. Ini kursinya sudah mulai panas ini. Pokoknya ikut dari awal sampai akhir guyon. Iya, kita santai aja di sini. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi Mas, ada sesi yang harus dilalui nih Mas. Namanya sesi pantik api. Sudah tahu apa belum? Belum. Tak kasih tahu. Nah, ini akan dikasih tahu oleh Kang Mas Pipit nih. Nah, pantai api ini ada 10 pertanyaan, tapi pilihan ganda harus dipilih salah satu secara cepat. Gitu ya, ada 10 ini. Langsung aja ya, pantai api untuk Mas Hadi Purwanto rotan sintetis. Episode yang ke-80 86 ya? Iya, 86. 86 ternyata ini. Ini 86. Siap, 86. Ya. 86. Yang pertama, simpati atau empati? empati, Karsa atau rasa? rasa, Moral atau spiritual? spiritual, Adil atau merata? adil, Aksi atau reaksi? aksi, Cepat atau tanggap? tanggap, Tarik atau dorong? Tarik atau dorong? dorong, Umum atau khusus? umum, Mengerti atau memahami? memahami, Yang terakhir ini, usaha atau niat? niat. Wah. Emang ya jawabannya des. Ini kalau nggak lulus tes, batal. Gak lulus saya. Iya, ini pretesnya di Iya, depan ini pretesnya di depan. Iya. Jadi kalau lulus pretes, berarti lanjut tes. Lanjut. Berarti lulus ini. Lulus. Oh, Dianggap lulus. Lulus dengan catatan. Oke, Kang Mas Hadi. Kenapa ini? Ada apa di balik rotan sintetis itu, Mas? Mungkin bisa diceritakan karirnya mulai dari awal sampai sekarang ini seperti apa, Mas? Oke, Mbak. Memang kalau nama di Facebook dari awal saya branding itu Hadi Purwanto rotan sintetis. Karena memang sudah hampir 10 tahun ya saya menggeluti kalau di bidang bisnis itu memang mungkin ya pertama dan satu-satunya di Tuban ya toko saya itu namanya toko Gak Larang rotan sintetis. Itu awalnya. Nama tokonya Gak Larang. Gak Larang. Di mana itu? Di Desa Brungan Wetan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Masih sampai sekarang. Masih sampai sekarang. Masih Gak Larang. Masih. Nanti kalau mahal. Apalagi hari-hari ini lagi cuci gudang ini murah-murah monggo kalau mau diborong. Nyucinya pakai apa? Kenapa? Nyucinya pakai apa? Pakai air. Air rotan. Ketah banget. Berarti masih ada di sana ya? Masih. Jadi kenapa kok sintetis? Karena memang bukan rotan biasa, Ya. tapi rotan yang mirip-mirip plastik lah. Jadi bahasanya itu sintetis. Tapi ya memang rotan atau? Ya, bentuknya seperti rotan, cuma bukan rotan asli. Oh gitu. Rotan buatan. Rotan sintetis. Oh. Produknya apa saja itu, Kang Mas? Macam-macam, ada tempat tisu, tempat minum, terus pot bunga itu banyak, kursi pantai, terus rak, buku, rak, lemari dan lain-lain banyak. Tempat tidur? Tempat tidur ada juga. Wah, mantap. Plus kasurnya? Plus sampingnya kasur.
Itu berapa per item biasanya? Ya kalau yang kecil-kecil ada yang 10.000 kalau yang pot. Ya, Tapi paling kalau mahal. yang ada ayunan itu Mas itu lumayan, itu ada yang 3,5 juta. Kalau kursi satu set ada juga yang 3 juta, ada yang berapa gitu. Lihat bentuk dan ininya, kesulitannya dalam membuat. Nah, berarti itu buatan sendiri atau gimana? Buatan kakak. Oh, itu make to order apa make to stock itu Kang Mas? Enggak, jadi stok ada, cuma rata-rata orang Tuban itu senengnya kan sesuai dengan custom atau keinginan. Iya. Misal request ibu-ibu itu request warna senengannya sama bentuk dan ukuran. Ibu-ibu senang yang ukuran-ukurannya. Iya. Yang apa? Yang besar itu ya? Ya ada yang panjang, putih, biasanya yang paling suka. Kalau misalnya nih buat ayunan berapa lama itu? Kalau ayunan itu kan ada rangkanya besi. Nah, itu kalau rangkanya sudah siap sih cepat 1 minggu sudah beres. Yang lama itu kan bentuk rangka-rangkanya itu. Untuk rangka. Itu ayunan kalau malam itu biasanya goyang sendiri lah. Iya, kadang-kadang goyang, tergantung hawanya. Tergantung angin, Iya. tergantung cuaca. Itu memang diproduksi Kang Mas Hadi sama Masnya sendiri atau ada karyawan ini? Kalau mas saya itu ada karyawan. Jadi saya sih hanya membantu memasarkan aja. Lah kebetulan dulu kan Tuban itu belum ada. Saya melihat oh ini potensinya layak jual di Tuban karena memang belum ada. Tapi memang ini potensi ya? Ya, kalau dulu memang sangat potensi sekali. Cuma sekarang itu kan sudah bergeser. Geser kemana itu? Bergeser ini, jadi orang sekarang malah seneng itu yang rotan-rotan yang asli. Oh gitu ya? Iya. Asli. Nah, Nah, tokonya itu bergeser enggak? Nah, kalau tokonya enggak, tetap toko nggak larang. masih di pinggir jalan. Oh gitu, tak pikir geser. Kalau depan. geser ke tengah nanti bahaya, Mas. Itu bro. Nah, Ibu gajah. Kang Mas Hadi, itu kalau sudah sesudah diproduksi ya, terus pendistribusiannya kemana aja nih? Sampai mana kira-kira yang paling jauh? Kalau kirim sih hampir seluruh Indonesia sudah pernah. Oh, Jadi saya mainnya di medsos, terus masuk grup-grup untuk rata-rata kan memang kalau kita promosi nggih saya harus paham marketnya siapa. Jadi tidak asal dikebiau ya. Kalau Mas Pipit saya tunjukkan di rotan sintetis tidak mungkin minat karena bapak-bapak yang minat pasti ibu-ibu. Ya berarti marketnya harus ke ibu-ibu promosinya. Sampai saat ini ya online itu yang banyak. sampai ke kota mana? Hampir seluruh Indonesia sudah pernah kirim. Oh, Sebagian besar ini pelanggannya dari kaum ibu-ibu untuk perusahaan apa perhotelan selama ini? Rata-rata ibu-ibu rumah tangga. ibu-ibu rumah Iya, tangga. karena memang sesuai dengan keinginannya. Jadi request biasanya Mas aku buatkan lemari pakaian anak-anak ukurannya sekian, warnanya mengikuti karena biasanya itu dengan dindingnya. Itu kan sudah 10 tahun yang lalu ya? Ya. Berarti sudah main medsos waktu itu atau gimana? Ya awalnya sih di Facebook aja dulu. Facebook aja ya? Iya. Oh. Tapi selama pandemi kemarin ini gimana, Pak? Nah itu mulai pandemi itu wis banyak perubahan, jadi termasuk omset juga turun drastis karena orang kan buat apa beli perabotan kan tidak penting, sementing mungkin beli masker, Masker ya, sama apa itu hand vitamin C. sanitizer. Iya. Berapa persen turunnya? Berapa persen? Kalau evaluasi sampai 60%. Ya, Berarti jadi kalau dulu sampai berapa omsetnya sebelum pandemi? dulu sih kalau 1 bulan gitu ya kalau barangnya yang gede-gede ya bisa tembus sampai 50-an juta. 50 juta per bulan itu? Ya, Sekarang berarti sampai turun sekarang wis turun drastis ini ya karena 15? di bawah itu malahan. Paling banyak permintaan dari kota mana? Kalau Tuban sendiri itu rata-rata di perumahan itu banyak, terutama yang baru punya rumah. Nah, itu biasanya request senang dengan sesuatu yang baru terus dipas-paskan dengan bentuk ruangan dan lain-lain. Kalau yang paling sering saya pernah dapat orderan itu di Tangerang. Itu Tangerang. kebetulan dari tidak tahu sih dia dinas atau apa itu pokoknya untuk peralatan kabupaten. Jadi di dinas. Nah ini kan di sektor usaha atau UMKM ya? Ya. Kalau Mas Hadi ini kan juga ini apa ketuanya Tuban Humanity. Itu apa itu? Apa ini? Ya. Tuban Oke, Humanity? jadi Tuban Humanity itu
kita bentuk di tahun 2019 Mas. Tapi awalnya saya sendiri sudah lama bergelut di sosial, yaitu jadi kurir sedekah rombongan. Kalau sedekah rombongan mungkin teman-teman sudah tahu itu nasional Jogja dari Pak Sabtuari. Nah itu awalnya terus Berarti kan franchise gitu ya di bawah sini gitu? bukan. Toko Franchise di bawah sini. Lah, cuma ya sedekah rombongan itu kan sudah nasional gitu loh. Iya. Cuma saya pengen orang kadang kalau mau nyumbang, mau donasi, Mas rekeningnya mana? Kalau dikasih rekening itu mesti, loh ini sudah nasional Mas ya, sudah kuat ya. Saya pengennya itu nyumbang tapi untuk orang Tuban. Akhirnya lah kita bikin nama memang khusus, jadi Tuban Humanity itu dengan kita ada program yang pertama adalah kaki palsu gratis. Alhamdulillah di 2020 kita sinergi dengan Uniro dan lain-lain, itu yang diajukan 25, alhamdulillah sudah yang lolos 13 dan sampai sekarang sudah clear semuanya. Itu prosesnya lama sekali. Dan alhamdulillah kita sudah MOU dengan pihak Yayasan Rengganis yang menggaungi kaki palsu. Satu-satunya di Indonesia yang bisa menghandle kaki palsu gratis itu hanya di Rumah Sakit Sumber Gelagah Mojokerto. Alhamdulillah sudah MOU dengan kita, dan kemarin kita sudah bantu warga Tuban itu 13 orang. Yang bikin lama prosesnya itu apa Mas? Apanya? Proses Jadi pertama itu adalah pendataan. Yang kedua adalah pengukuran. Jadi kita wajib datang ke Rumah Sakit Mojokerto. Itu diukur dulu. Setelah diukur pulang lagi. Pasiennya dibawa ke sana. Iya, wajib ikut. Tidak boleh diwakili, nanti kan tidak cocok ukurannya. Nanti kakinya ada yang kepanjangan. Setelah itu balik lagi kita fitting. Jadi pencocokan itu loh, ya dicocokkan, disuruh nyoba enak enggak. Misal kok kurang enak, ya ini lagi. Cuma saya salutnya di Rumah Sakit Mojokerto itu kan, jadi bukan disubkan lagi, bener-bener langsung di dokter dan semuanya itu ya di rumah sakit itu. Jadi dokternya ya ada yang bawa palu, bawa apa sing untuk produksi kaki palsu itu. Kenapa harus jauh-jauh ke sana? Karena di Tuban itu belum ada yang bisa mengcover Saya pernah sampai liputan itu di Tuban. Gratis Mas. Gratis dulu juga, sosial juga. Tapi masih pribadi, masih di rumah gitu loh. Dia bikin di rumah untuk tetangga, untuk siapa. Waktu itu pernah liputan saya. Tapi lupa di mana tempatnya, saya lupa. Nah, itu belum menemukan yang gratis. Kita sudah, saya sudah masuk juga ke Rumah Sakit Tuban, semuanya sudah kita masuki, kita sharing. Pengennya sih malah kalau ada yang deket saja, karena genuin saya biaya operasionalnya tinggi kalau kita ngantarkan bolak-balik. Awalnya itu kita sampai nyewa bis karena pesertanya terlalu banyak. Waktu diukur bareng itu ada 13 orang itu bareng, tapi setelah itu kan dipanggilnya beda-beda. Lihat kondisinya, kalau nun sewu ya, kalau kakinya di bawah lutut itu cepat, tapi kalau yang di atas itu agak lama karena beda. Nah setelah diukur, habis itu dibalik lagi kan, dicocokkan lagi, habis itu pulang lagi, baru nanti proses pengambilan. Jadi satu pasien itu rata-rata 3 kali baru beres. 3 kali mondar-mandir ke sana. Iya. 13 itu berarti 13 orang ya 3 kali ini. Iya. 3 kali 13 ya. Kemarin sampai awal itu sampai hampir 5 bulanan kita dampingi itu sampai. Itu ya. Sampai clear. Itu biaya administrasinya gimana Mas tuh? Dari Tuban Humanity semua? Jadi gini, kalau dari kami sih sebenarnya tidak pernah open donasi ya. Cuma kita memang sinergi. Jadi hashtagnya Tuban Humanity itu sinergi dan peduli. Kita sih insya Allah ngajak orang itu kalau memang sudah trust, sudah paham konsep kami, sudah terbukti itu, insya Allah dia juga akan support. Kita selalu sinergi ya, kayak kemarin dengan dengan Uniro, dengan yang lain itu ya memang sinergi ya. Dari situ alhamdulillah supportnya Uniro juga luar biasa menjembatani kami, karena pada saat penjemputan itu kan nyampe rumah sakit Mojokerto itu kan harus jam 9 pagi. Padahal pasien ini itu luar biasa, ada di Parengan, ada di Montong, ada di Jatirogo. Teman saya jemput yang di Bangilan itu
jam 9 malam sudah di sana, tidur di mobil. Ya. Oh gitu ya. Jadi kita siapkan 5 mobil untuk angkutan itu baru ditampung 1 bis. Di kota sini. Luar biasa Luar perjuangannya. biasa sekali ya. Ini kalau bukan orang gila nah. Betul Mas. Karena nekat. Gila, Nekat. gila. Iya, tapi kan nekat loh, nekat. Kalau nggak nekat nggak mungkin kayak gini. Dan dibelani tidur di mobil ya. Jiwa Ya. kemanusiaan. Nah, sedangkan kaki palsu itu per air berapa itu sebenarnya? Kalau yang di bawah lutut itu rata-rata 15 sampai 17. Kalau di atas itu bisa 25, bisa 30 30 apa itu? juta. Juta. Jangan Iya. ngomong 30.000 loh. Nah, pengalamannya teman-teman peserta kaki palsu itu Iya. ya nuwun sewu, itu paling nyaman, paling enak, paling cocok itu kalau dari Rumah Sakit Sumber Gelaga. Buatan sana ya. Iya. Itu kenapa itu? Kenapa Karena cocok? ya tadi di sana kan memang ini ya bener-bener profesional. Jadi dari teknik pengukuran sampai pembuatannya kan memang oleh orang-orang kesehatan, Sumber Gelaga itu memang Iya. khusus ya, memang khusus Betul. menangani orang-orang cacat, kusta. kusta dan kaki palsu. Kayak dulu kan ada orang Mojokerto juga kan Pak Mas siapa itu dulu pernah di Kick Andy itu loh. Ya. Oh iya. Ya Pak siapa itu lupa saya ya. Nah kebetulan kalau nggak salah ini yang dulu Berarti saya benar, berarti. pernah saya liput di Tuban itu dulu juga kerjanya di sana di Sumber Gelaga itu. Berarti dia Alumni punya sana. keahlian Punya berdua. keahlian Iya. memang pengalaman di sana. Gitu. Ayo Dimas Diajeng, bagi yang punya keahlian yang dimaksud Pak Pipit, Kemana? bisa. Ayo kemana? Ke Candi Geni. Oh iya. Oke. Apa meneh? Lanjut lagi. Lanjut lagi. Sampai terpesona ya. Yang nasi bungkus itu, Speechless. nasi bungkus Nah, itu. itu yang program pertama. Program kedua kita ada namanya Share and Care. Nah, Jadi apa itu lagi itu, Kang Mas? untuk anak yatim, untuk duafa. Jadi kita pengen berbagi kebahagiaan, Mbak. Jadi kita ada konsep nginep di hotel gratis. Kalau jenengan berbagi kebahagiaan, apakah Iya. jenengan sudah berbahagia? Alhamdulillah sudah, Mas. Kalau belum bahagia, bagi kebahagiaan Ya, gimana? kalau melihat badan saya kan gemuk berarti bahagia. Itu saya care. Share Share and and Care. Care. Ya. Lanjut lagi. Jadi itu memang, jadi kita ada memang khusus anak yatim atau duafa. Habis itu kita ajak nginep di hotel gratis, terus piknik, terus jalan-jalan, belanja, terus yang terakhir juga ada yang sampai bedah rumah juga. Bedah rumah. Itu memang bukan biayanya dari Tuban Humanity. Ya tadi kita alhamdulillah sinergi, dipercaya banyak lembaga, akhirnya kita kerjasama. Ya, Cuma ya, yang ya. bikin kegiatan itu kami. Iya. Terus yang Sudah berapa orang kira-kira berapa rumah yang sudah dibedah? Yang kemarin kan kita sinergi dengan Nurul Hayat Tuban. Itu NH. sudah 2 rumah. 2 rumah. Itu di mana aja lokasinya itu, Kang Mas? Yang ini di mana itu? Di daerah Kedongombo. Kota ya berarti ya? Ya, jadi orang kota nggak punya rumah terus dibelikan tanah di Kedongombo. Loh, apa yang tidur sama kambing itu bukan? Bukan, Bukan ya? sebelahnya paling. Nah, pesertanya kambing. itu untuk anak-anaknya itu anak yatim dari Anak mana, Mas? yatim. Kerjasama dengan mana itu? Kalau kami sih rata-rata dikasih data dari Nurul Hayat. Oh, Nurul ya. Jadi data dari mereka, Ya. dengan proses Ya, anak Itu kita ada ada berapa anak yatim gitu, Kang Mas, yang diajak piknik gitu? Ya sesuai keluarganya. Jadi kita kan per kegiatan itu satu keluarga. Oh, gitu. Iya. Enggak gitu Mbak Nurul itu kok baik banget gitu loh. Orang mana itu? Nah, Mas saya juga baik. Step Tanya Mbak Nurul kok baik banget itu loh. Orang mana gitu? Penasaran. Terus program selanjutnya ada getol. Apa lagi Getol itu itu? gerakan bersih toilet. Oh, tak Gratis. pikir jalan tol. Nah, jadi kita dengan sukarela dan ini ya mencari tempat-tempat masjid atau musola yang kamar mandinya. Soalnya selama ini mungkin bisa dilihat rata-rata ya nuwun sewu kamar mandi itu kurang diperhatikan sekali kebersihannya. Iya. Terus alhamdulillah di relawannya Tuban Humanity itu dulu ada yang kerja tapi sudah resign itu di ini spesialis housekeeping, akhirnya kan paham sekali untuk Toilet. kebersihan ya, Pertoiletan. pertoiletan. Nah itu kita gratis untuk tempat umum, untuk musola dan masjid. Mana saja yang Setiap sudah hari apa disisir itu, Kang Mas? Hampir semuanya Tuban sudah, Parengan, Merak-Ura, Semanding,
tinggal Hari apa itu? tinggal Jumat kita seringnya. Jumat. Cuma kalau di luar itu by request kita langsung berangkat ke sana. Terus Selainnya. terus yang selanjutnya itu kita ada warung 2.500 ya. Warung 2000. Tempatnya di lokasi Brawijaya. Tadi pagi saya juga Itu rumah siapa yang jalan. dipakai di situ? Rumahnya Pak Heri itu Mas. Kita numpang saja. Alhamdulillah kok dikasih wong. Jualannya cepet. Jadi buka jam 8 paling jam 9 itu Sudah habis. Cuma konsepnya kan begini, banyak yang nggak tahu. Ini saya woro-woro biar masyarakat Tuban itu paham. Iya. Saya juga belum paham. Iya. Ya, baru Jadi, tahu ini. banyak Dekat rumah ya. banyak pertanyaannya, Mas. Kok jual nasi bungkus hanya 2.500? Isinya apa? Pertanyaannya masih seperti itu. Padahal kami seluruh relawan Tuban Humanity itu dilarang keras untuk bikin sendiri. Jadi nasi itu adalah kami beli dari warung-warung sekitarnya, mbah-mbah sing warungnya tidak laku itu kita beli. Dibeli ya. Iya, harganya berapapun, ada yang 7.000. Tadi saya beli, ada ini di Kutorejo itu apa juga, itu nasi kerawu harganya 7.000. 7.000 saya beli 20, tapi tetap jualnya 2.500. Jadi konsep kami itu sedekah berjamaah. Jadi kita beli punyanya warung-warung, habis itu kita taruh di situ. Lah orang biasanya kan beli lagi, terus dibagikan lagi. Jadi sedekah ini disedekahkan. berarti ya? Boleh, cuma kita Berarti ada. besok saya tak beli ke situ. Iya, Ya. boleh, semuanya boleh beli. Saya Cuma punya tempat masalahnya. kita ada maksimal itu hanya 6 Maksimal per item 6. per orang. Ya. Oh, per orang. Menunya macam-macam, ada rames, ada apa namanya kerawu, terus nasi kuning, nasi pecel. Itu berarti bukanya tiap hari Jumat saja. Jumat saja sementara. Oh, cuma saja. Mas, itu kan tetangga sampean itu. Itu nanti kalau beli Mas Zero, iya. Iya, di anu enggak dilayani enggak ya? Oh, kita layani. Paling dibonusi peyek. Hore. Hore. Dekat. Iku lho, wis ora-ora iku lho. Sudah ada. Iya, Warning pernyataan. Kita pending dulu untuk ngobrol-ngobrolnya ke Mas Haji. Nah, Dimas Diajeng dan Netralis di podcast Cedigen ini tentu ada program yang sangat menarik sekali. Di antaranya ada breaking news, ada Netra Channel, ada podcast Cedigeni, ada Begandring, kuliner deso, Netra Misteri, Netra Sport News, Netra Data, dan Omah Tuban. Nah, dari program podcast tadi tentu ada sponsorship yang sangat mendukung kita. Di antaranya ada Tuban Agung Makmur Group. Nah, ini menerima jasa konstruksi, renovasi rumah, perkantoran, gedung, dan lain-lain, desain interior dan juga eksterior, dan juga bergerak di bidang perumahan. Yang kedua ada SSCI, Solaris Survey Center Indonesia. Ini menerima jasa survei ekonomi, politik, perusahaan, dan lain sebagainya. Terus kemudian yang ketiga ada Tanah Zawi Tuban Agro Eduwisata Park. Nah, ini lokasinya berada di Jalan Beringin, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Tapi untuk saat ini sedang ada renovasi guna meningkatkan pelayanan kepada para pengunjung nantinya. Jadi ditunggu aja ya. Terus kemudian ada air minum menyegarkan dan menyehatkan Suli 5. Nah, ini tersedia kemasan galon 19 liter, botol 300 ml, 600 ml, 1500 ml, dan juga gelas 240 ml. Nah, ini Apa yang ini? di depan kita ini ada Kasta Kopi. Ini bagi Dimas Diajeng yang suka nongki-nongki atau suka ngafe, jangan lupa untuk minum kopi atau bersantai dengan doi, Mas, ini besti, kopi? teman. Ini teh ya, Oh, teh. yang ini yang kopi. Wakil. Nah, ini karena di sana itu ada banyak banget untuk menunya, ada kopi, ada teh, ada soda, ada kafe latte. Taurono ta? Ah, belum. Ini. Soalnya belum punya pasangan kayaknya, Mas. Iya, wes. Tapi tersedia banyak banget untuk menu di sana. Pokoknya Speknya bagi banyak. Dimas Diajeng jangan lupa berkunjung ke Kasta Kopi. Wis bolak-balik aku. Nah, ini nih Dimas Diajeng. Bagi Dimas Diajeng yang lagi musimnya nikah atau sekarang, aduh, jangan lupa untuk ini investasi di
perumahan. Nah, untuk perumahannya ini berada di Gria Asri Bogoran. Untuk lokasinya berada di Jalan Bogoran 1, RT 6 RW 18, Penambangan Semading, Tuban. Nah, ini menyediakan rumah dengan tipe 45, luas tanah 70 meter persegi. Nah, untuk spesifikasinya ada 2 kamar tidur, pondasi 4 plus setros, dinding batu putih, air PDAM, listrik 1300 volt ampere, jalannya sudah berpaving dan keramiknya sudah granit loh. Nah, untuk legalitasnya sudah sertifikat hak milik atau SHM. Nah, untuk harganya berapa sih Mbak Rin? Kok spesifikasinya bagus banget? Nah, ini nih untuk harganya cuma 207 juta saja. Nah, untuk pembayarannya ada 3 tipe, bisa langsung bayar cash, ada juga cash in house dan juga kredit bank. Nah, setelah tahu informasi tadi, langsung menghubungi kontak person yang tersedia nih. Nah, di 0812 3299 3189 atas nama Pak Yudi dan 0823 3307 1672 atas nama Mas Wildan. Atau di Mas Diajeng yang mau beriklan bisa langsung di studionya Cedek Geni ya, berkunjung ke sini di Jalan Panglima Sudirman nomor 10, Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Ini informasi jelasnya lengkap padat. Besok ada bisa dibawa sini. Bisa dibawa sini. Oke, kita lanjut lagi ke narasumber kita. Tadi kita pembicaraan sudah di mana ya? Sampai di nasi tadi ya. Sampai di nasi ya. Ada lagi program yang lainnya. Kalau tiap Jumat berkah berapa sampai berapa nasi bungkus itu? Sampai 200. 200. Oh, 200. Berarti harus 200. Ya, kita memang dibatasin aja. Karena kalau nggak dibatasin nanti lebih banyak lagi. Pada sama pesen itu. Nah, itu Tuban Humanity itu ada berapa anggota itu Kang Mas? Kurang lebih sampai sekarang ada 25 relawan. Oh, 25 relawan. Ya. Nah, itu berarti yang beli nasi bungkusnya itu beberapa orang? Ya, teman-teman pengurus. Berarti sudah ada inisiatif? Ya, cuma kita pindah-pindah Mbak. Jadi kita melihat di mana ada yang perlu dibeli. Jadi kita enggak di satu tempat gitu. Iya, betul. Bagi-bagi rezeki ya. Bagi-bagi rezeki, betul. Terus ini nih, kok ada minuman ini? Iya, kita bergeser dari nasi bungkus, berarti kita butuh minuman. Nah, ini kok ada minuman yang putih, tapi kok bukan Ini gratis juga ini. susu, ini Gratis. apa ini ya? Ini legen asli. Nah, mungkin bisa diceritakan itu Kang Mas Hadi, ini legenda Tuban. Ini mungkin bisa diceritakan produksinya seperti apa, terus kemudian diproduksi di mana? Boleh saya pegang ya? Oh, boleh banget. Enggak boleh punya saya loh. Jadi Konsumsi. saya melihat keresahan masyarakat Tuban. Iya. Karena apa sih? Tuban itu kan identik dengan pohon siwalan dan legen. Iya. Tapi faktanya setiap mau bawa keluar kota itu mesti terkendala. Iya, kesusahan. Bahkan ada yang sampai disuruh turun dari mobil gara-gara bawa leget terus meledos. Ya. Itu yang paling sering terjadi. Padahal kalau legen kan enak baunya ya. Enak. Beda dengan toa. Beda. Ya. Enakan leget. Ya, pastilah. Oh. Itu produksinya gimana itu, Mas? Ya, jadi ini alhamdulillah inovasi saya sendiri, yang produksi juga saya sendiri, dan ini memang benar-benar legen asli yang kita inovasi dengan teknis saja. Kalau caranya mohon maaf belum saya bocorkan saat ini, tapi suatu saat akan saya bocorkan. Oke, kalau Ya, sudah tapi intinya ini benar-benar legen asli tanpa campuran. Tanpa legen campuran. asli. Ya, dan murni dan bisa tahan lama. Kalau di suhu dingin seawas sampai 12 hari kuat, tapi kalau di suhu ruangan bisa sampai 5 hari. 5 hari. Enggak, artinya kok bisa lama itu pakai pengawet atau apa? Tidak ada. Nggak ada. Jadi kita pakai teknis saja, cara saja. Cara kemasan itu. Cara ngemasnya saja. Gitu. Benar-benar steril ya. Betul-betul steril, ada 9 kali penyaringan. Tuh. 9 kali. Dan wajib legen asli. Kalau legennya tidak asli, tidak jadi, Mas. Nah, ini dimasak dulu atau enggak?
Lah itu yang kita ada teknisnya. Oh Nah, gitu. teknisnya itu masih dalam ranah Enggak, memang kan legen kan ada Ya kalau di Tuban rata-rata mesti digodok kan gitu. Godok. Cuma kalau ini kan alhamdulillah rasanya itu tidak berubah, masih mirip-mirip aslinya. Iya, iya. Kalau di luar kota kayak Surabaya, Mojokerto dan lainnya itu kan udah banyak legen-legen yang keluar dari Tuban ya. Bedanya dengan ini apa, Mas? Yang tadi yang saya sampaikan, saya lebih pede ini karena legen asli. Murni. Kalau yang legen di luar kota, mohon maaf saya tidak paham. Tapi kalau legen buatan saya ini benar-benar legen asli, Murni ya. murni ya, Orisinil. orisinil. Tapi ini bahannya juga ini bahan bakunya beli dari Bahan petani. bakunya saya beli dari petani. Terus perlu diketahui teman-teman ya, memang kan legen itu lihat kontur tanahnya beda-beda. Ya, ya, ya. Nah, saya sudah riset itu di bulan Desember 2020 sampai Januari Februari itu selama 3 bulan saya keliling-keliling Tuban, hampir semuanya tempat yang ada legennya saya beli. Dan alhamdulillah ini yang cocok di daerah Perubahan, daerah Semandi, kebetulan daerah saya sendiri. Mungkin akibat pandemi kayaknya Mas. Jadi beralih survei. Ya, ya tadi loh Mas Suro. Jadi melihat keresahan masyarakat Tuban itu kok mosok kita bawa oleh-oleh kok botolnya botol Ya, bekas. hemat Jadi sekali. tujuan saya sebenarnya mengedukasi teman-teman yang lain yang melihat podcast ini. Kalau punya produk legian silahkan ya, walaupun belum tahu tekniknya, paling tidak botolnya diganti lah, jangan botol bekas botol ya. bekas. Ya tadi Apalagi paling tidak produk dari orang lain itu ya. betul mengangkat nama Tuban. Iya. Berat, Mas. Berat. Tapi kalau tulisannya kecil di sini kan Oh. udah. Apalagi kuda tumpuk-tumpuk. Apa tuh? Apa tuh? Terus ini berapa per botol? Kalau harganya ini 10.000. 10.000. Ya. Hanya kemasan ini atau ada yang Ya, aja? jadi kita bikin 3. Yang pertama 250 mili itu harganya 7.500. Lebih kecil, Kan, ya? lebih kecil. Biasanya kan kalau pertama itu Mas aku nyoba dulu. Ya. Kalau beli sini kan kebesaran. Nyoba yang kecil, biasanya diminum kok cocok, baru pengen yang gede. Nah ini kalau Ini yang sedang nih ya. Kenapa? Ini yang tengah-tengah. Ini tengah-tengah. Yang paling besar? gede yang 1 liter. 1 liter. 1 liter berapa, Mas? 25.000. 25. tapi kalau mau beli grosir banyak gitu loh, ada diskon nggak ya? Ada, jadi saya sudah nyiapkan harga reseller, tapi dengan syarat. Syaratnya apa Syarat itu? ketentuan Harus berlaku. beli minim 15 botol, tapi boleh mix, boleh campur. Ada rasa-rasanya. Tidak ada, Oh, boleh campur ininya. boleh campur ukurannya Ukuran, saja. Nah, Minim 15 botol. Belum ada inovasi pakai rasa apa, rasa belum ya? Belum, saya sudah sih, cuma bukan di legennya. Saya bikin jelly legen sudah bisa. Jelly legen. Betul, terus bikin juro sudah. Apa itu? Juro itu adalah gula cair. Jadi legen ini, makanya kalau tidak laku sebenarnya tidak perlu bingung. Makanya saya berani garansi Mas Suro. Jadi kalau beli di saya, misal kok sudah lama tidak laku dikembalikan, boleh-boleh, tidak apa-apa, saya ganti yang baru. Karena apa? Ini bisa nanti dikembangkan menjadi juro. Juro itu gula cair, Cair. ya untuk biasanya itu Enak loh, itu, dawet. ya, cendol Yang dawet. berbau dawet cendol, Ya. terus Kayak gula itu? merah cair itu ya, kayak gula merah cair itu ya. betul. Terus saya juga sudah inovasi lagi bikin gula beku. Kebetulan kayak sudah gula merah itu ya? ya sudah saya labkan juga, alhamdulillah juga lolos dari dinas kesehatan, jadi memang layak konsumsi. Luar Itu biasa loh. hasil masaknya turunannya. tradisional atau bagaimana itu? Tradisional. Yang ke juruh tadi? Tradisional. Itu yang bagus. Bagus itu. Tradisional. Harus pakai kayu berarti, Mas. Ya, Nah, kayu lebih enak. Lebih enak. Kayu lebih enak. ya, tapi Banyak kalau loh, Bro. kayunya dipentung gitu ya enggak enak, Mas. Loro, Mas, mundur. Dipentung ulo. Iya. Oke. Masih banyak sebetulnya Masih ini. banyak. Iya. Tapi ya, Kapan-kapan lah. ya waktu juga lah yang akhirnya Saya juga memisahkan. penasaran mau minum ini sebenarnya. Tapi kan tadi kalau tak minum kan enggak ada di sini. Iya, berkurang nanti. Makanya biar di sini dulu, Nah, biar baru di nanti sini diminum. dulu nanti. Iya. Pakai es lebih nikmat kayaknya. Ya. Nah ini campur es. Ini sebelumnya ini didistribusikan kemana saja ini sudah nih Kang Mas? Alhamdulillah ini hampir, kalau di restoran, ada restoran di Tuban yang sudah 6 bulan itu langganan, per 3 hari itu ngambilnya 30 botol. Kalau di jalur Pantura itu. Ya, terus kalau masyarakat Tuban sendiri hampir semuanya dinas itu kalau ada tamu sudah Ya. ngambil ke saya. Jadi oleh-oleh ya. Ya, terus
hampir seluruh hotel di Tuban saya masukin. Jadi kalau ada tamu butuh silakan WA, nanti saya antar. Sekalian mengenalkan ini Nah, ya, nanti setelah ini legend. studio cetek gini dimasukin enggak Bang? Oh iya, siap. Ngarep. Nah, Kang Mas Hadi, nah ini produksinya seperti apa ini? Kalau dalam musim-musim seperti ini, Nah, kira-kira ini lagi musim Patiwolo. Patiwolo. Kalau bahasa Tubannya itu mendit. mendit. Jadi mendit itu susah-susahnya legen. Ya. Jadi itu start akhir Desember, Januari, Februari, Maret, nah April nanti baru mulai normal lagi. Wah, itu pas bulan puasa nanti. Betul. Ya cocok buat Nah ini buka puasa seger. kira-kira nih Nah, Mas, ini kalau tuh loh, seperti ini tuh loh sudah ada permintaannya itu seperti apa Mas? Kenapa? Menanggapi permintaan misalnya dari customer, misalnya saya butuh ini Mas segini, kok pernah nggak Mas sampai Pernah. nggak bisa gitu? Pernah. Saya sehari itu pernah sampai 400 botol permintaan. Tapi kalau pas rame ya ngatasi. Siap. Tapi kalau musim-musim gini itu ya tadi harus paling tidak beberapa hari sudah request dulu. Jadi saya bisa nyiapkan stok. Oke. Oke. Sangat Waktu juga lah menarik yang sekali ya. Pokoknya sangat Jangan lupa closing statement. closing Ya. statementnya ini Kang Mas Hadi buat Dimas Diajeng dan Netralis. Closing Kesan-kesan. statement yang mana ini? Soalnya tadi ada Rotan, ada Tuban Humanity, ada. Minimal spirit Atau untuk generasi motto muda. hidup. Oke, apa-apa. jadi intinya gini, kalau kita menikmati hidup itu kan jangan monoton ya, Ya. paling tidak harus berinovasi. Jadi kita di saat pandemi, di saat apapun itu harus muncul ide-ide kreatif untuk termotivasi, terutama anak-anak muda dengan kecanggihan teknologi untuk hari ini. Jadi jangan sampai kita hanya menggantungkan orang lain. Yang penting tadi, jadi setiap ada waktu kita harus berinovasi, menciptakan hal-hal yang baru, ataukah menciptakan sesuatu yang memang bermanfaat untuk banyak orang. Asik. Selalu berekspresi, menciptakan kreativitas dan selalu berinovasi. Dan bagi Dimas Diajeng, satu tindakan nyata jauh lebih baik daripada 1000 rencana belaka. Nah itu bagi anak-anak pemuda Kayak atau anak kamu ini. sekarang. Dengar ya, Nah, cerdas. ini harus diwujudkan ya. Satu tindakan nyata itu jauh lebih baik daripada 1000 angan-angan belaka. Dengar. Oh ya angen-angenmu itu. Ya, kenangan mulu. Nah, kapan? Nah, untuk Dimas Diajeng, jangan lupa untuk selalu menyaksikan program podcast Jadi Geni setiap hari Senin dan juga Jumat pukul 8 live di Facebook. Dan saya Rina Prameswari serta rekan-rekan host yang lain pamit undur diri dan salam sampai jumpa.